Gadis kecil ini baru berusia 7 tahun ini, hari pertama sekolah. Buat saja mulut bodoh guru tidak bisa berkata-kata. Guru mengajar di sini, dia mulai melakukan di sana. 3 plus 3? Really? What kind of school is this anyway? Alright, but everyone knows it's 6. Guru membiarkan gadis itu berdiri, memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dan gadis itu terlihat seperti dia tidur dengan cepat, berbalik. Saya tidak takut sama sekali. 15 plus 17. 32. Guru mengangguk. Gadis kecil itu agak pintar. Bagaimana dengan 57135? 192. Gadis itu menjawab dengan benar lagi. Guru sedikit malu, tetapi untuk membangun otoritas, berbicara dengan santai. Saya bahkan tidak tahu pertanyaan tentang jawabannya. What 57 multiplied by 135 is? Gadis menggantung matanya, sepertinya sulit untuk tinggal. Bagaimanapun, untuk siswa sekolah dasar tahun pertama, pertanyaan ini serius. Guru tidak membiarkan gadis itu duduk, berbalik dan melanjutkan kelas. Tapi dia tidak pernah memikirkannya. What? 7,695. 5. Setelah mendengarkan guru, mengambil inspeksi kalkulator dalam tampilan yang luar biasa. Jawabannya benar, benar-benar, dan lebih tidak terduga. Gadis itu juga menghitung akar kuadratnya. Setelah sekolah, guru itu menemukan orang tua gadis itu. Katakanlah anak Anda mungkin jenius. Setelah mendengarnya, dia dengan tergesa-gesa menyangkal. Bukan siapa-siapa, ini hanyalah keterampilan leluhur keluarga kami. I learned it when I was 8. Do I look gifted to you? Pada kasus ini, guru itu tidak bisa berkata-kata secara langsung. Apakah keluarga ini? Apakah itu semua jenius? Akibatnya, guru mencari nama belakang gadis itu di komputer. Ditemukan segera. Ibunya adalah ahli matematika tingkat Nobel. Seluruh halaman web, mereka semua adalah penghargaan yang didapatnya. Tapi di halaman berikutnya, tetapi saya menulis bahwa dia melakukan bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Dan paman yang membesarkannya sendirian tidak mudah. Dia dulunya adalah profesor filsafat di University of Manhattan. Sekarang mengandalkan perbaikan kapal di dermaga untuk bertahan hidup. Tinggal dengan seorang gadis di rumah kecil. Mengangkat satu-satunya kucing oranye mata. Hidup itu cukup ketat, tapi bahkan dalam kondisi ini, masih tidak dapat menyembunyikan bakat matematika gadis itu yang luar biasa. Setelah 7 tahun, saya menyelesaikan matematika yang lebih tinggi. Tes tindak lanjut sekolah. Itu terlalu sederhana baginya. Guru di sana belum selesai. Dia menyelesaikannya di sana. Guru harus mengambil kertas tes sekolah menengah lainnya. Tapi untuk anak perempuan, masih belum ada kesulitan. Kecuali IQ superior. Gadis di bawah ajaran paman saya, masih sangat benar. Melihat bahwa teman sekelasnya diintimidasi dengan nilai senior. Dia akan maju, mengambil buku teks sebagai perisai. Biarkan pihak lain melihatnya. Pengetahuan tentang pengetahuan. Konflik ini, itu telah menarik perhatian besar dari sekolah. Saya dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah mengatakan itu karena lingkungan pertumbuhan yang buruk. Kepribadian gadis itu salah, tapi saya katakan, konsentrasi dan simpati. Bakat yang sama seperti yang sama. Kepala sekolah tidak mendengarkan sama sekali. Proposal untuk membuat seorang gadis. Kirim ke sekolah yang berspesialisasi dalam menanam elit. Jangan keluar tanpa biaya kuliah. Ada beasiswa penuh. Menghadapi kesempatan untuk memimpikan keluarga biasa. Saya dengan tegas menolak. Dia tidak mau membiarkan gadis itu menerima pendidikan yang lebih baik. Tapi khawatir tentang tragedi saudara perempuan saya akan mengulanginya pada anak perempuan. Hanya ada matematika dalam hidup. Saya tidak pernah memiliki masa kecil yang nyata. Alasan mengapa dia mengirim gadis itu ke sekolah biasa. Saya hanya berharap dia akan bahagia. Anak biasa, tapi bahkan keinginan sederhana. Sangat sulit untuk dicapai. Gadis 7 tahun ini, saya hampir kesal. Dia hanya ingin diam, pelajari jumlah yang tinggi. Tapi aku ingin membawanya keluar untuk bermain. Tidak bisa pergi tanpa pergi. Ambil bukunya secara langsung. Katakan di sini hari ini. Tapi anak perempuan masih ingin belajar. Keluarkan buku lain untuk dipelajari. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Menjemputnya, secara paksa membawa keluar pintu. Di bawah matahari terbenam, keduanya bermain dan bermain dengan bahagia. Tidak ada obrolan. Saya hanya ingin memberitahu gadis itu. Selain belajar dalam hidup, ada banyak hal indah. Namun, hari tahun yang tenang, tapi karena penampilan seorang wanita tua, benar-benar rusak. Holy shit. Dia adalah ibu paman, nenek-nenek, sekali juga ahli matematika top. Karena pernikahan meninggalkan dunia akademik, jadi keinginan untuk menyelesaikan masalah dunia, semuanya disematkan pada anak-anak mereka. Di bawah tekanan, anak perempuan yang sangat berharap untuk memilih untuk bunuh diri. Saya juga memotong hubungan dengannya. Angkat keponakannya sendiri untuk tumbuh dewasa. 7 tahun, wanita tua itu tidak pernah datang untuk melihat. Kunjungan tiba-tiba kali ini, itu karena dia menemukan cucu yang telah meninggalkannya sebelumnya. Talenta matematika luar biasa yang sama. Jadi saya ingin mengambil hak asuh. Biarkan dia terus menyelesaikan ibunya. Pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Pertemuan pertama, nenek sangat berani diberikan kepada gadis itu. Komputer Apple terbaru. Ada berbagai buku matematika di dalamnya. Gadis
itu sangat senang, tapi ini juga hal yang paling khawatir. Jika Anda mengatakan sesuatu, Anda tidak akan menyerah. Hak asuh anak perempuan, ibu cukup kuat. Dia sama sekali tidak berpikir kematian putrinya. Itu kesalahanmu sendiri, hanya sendiri, untuk membawa kehidupan yang lebih baik kepada cucu perempuan itu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada akhirnya, saya harus melakukannya untuk Bogong Tang. Pengadilan, pengacara diundang oleh wanita tua itu. Kata kondisi ekonomi paman, tidak bisa menjadi wali yang memenuhi syarat. Juga mundur dia mengambil gadis itu tanpa otorisasi. Minta pengadilan untuk menghilangkan hak asuhnya. Pengacara pembela juga sangat kuat, masuk akal untuk melawan. Jika diperlukan, kondisi ekonomi pihak lain, hanya untuk ditahan. Lalu tempat kami, tidak ada yang bisa membesarkan anak lagi. Meskipun saya tidak kaya, tetapi lebih dari cukup untuk membesarkan anak. Beberapa kata menyelesaikan krisis. Percobaan pertama, ibu dan anak tidak senang. Tapi persidangan ini, masih banyak dampak pada. Dia tidak bisa menahan keraguan. Angan-angan Anda sendiri. Apakah itu pengaturan terbaik untuk anak perempuan? Meskipun perempuan khawatir bebas, tetapi lebih banyak kebutuhan. Saya tidak bisa memuaskan diri saya sendiri. Misalnya, anak perempuan menginginkan piano. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Menurut prosedur pengadilan, gadis harus tinggal bersama nenek saya selama beberapa hari. Jadi saya mendapatkan mobil mewah pagi-pagi sekali. Datanglah ke kota yang ramai. Rumah nenek sangat besar. Ada juga piano. Tapi gadis itu belum sampai tes. Saya ditarik oleh nenek saya ke Massachusetts Institute of Technology. Di dinding Departemen Matematika, menggantung 7 masalah di seluruh dunia. Nenek mengatakan bahwa hanya orang yang menyelesaikan masalah, hanya memenuhi syarat untuk meninggalkan potret. Mencetak sejarah, ibu gadis itu memiliki kesempatan besar. Buka salah satu masalahnya, tapi sekarang hanya bisa dilakukan oleh gadis itu. Lihatlah bingkai foto kosong di dinding. Gadis itu bersumpah diam-diam. Pastikan untuk berada di atas. Tinggalkan nama Anda sendiri. Itu dia. Nenek berjalan ke ruang kelas dengan gadis itu. Dia meminta seorang profesor untuk mengajukan pertanyaan. Uji bakat perempuan. Tapi gadis melihat pertanyaannya. Alice, saya tidak pergi ke papan tulis untuk menjawab. Profesor sangat berarti. Melirik nenek. Sepertinya berbicara. Anak ini tidak sekuat yang Anda katakan. Nenek sangat marah. Tarik gadis itu dan rencanakan untuk meninggalkan kampus. Kembali. Namun, kalimat seorang gadis. Biarkan dia melihat harapan lagi. Not much should I said if you ask me. It was wrong. Profesor Matematika di Massachusetts Institute of Technology. Pertanyaan fungsi rumit dari cara yang salah. Sulit menyulitkan. Anak 7 tahun yang sudah 1 tahun ini. Siapa tahu gadis itu menambahkan beberapa pukulan di papan tulis. Segera perbaiki kesalahannya. Saya menonton semua profesor matematika. Lalu dia di luar kendali. Menghitungnya tanpa berpikir. Setelah beberapa saat, itu penuh dengan 2 papan tulis besar. Dan dapatkan jawaban akhir yang benar. Profesor tidak bisa membantu bertanya. Karena Anda melihatnya sekilas. Ada masalah dengan topik ini. Mengapa saya berpura-pura melihat sebelumnya? Jawaban gadis. Thanks says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. Lihatlah gadis jenius di depannya. Hati nenek semakin kuat. Tidak peduli apa artinya. Setiap orang harus meraih gadis itu. Memberinya kondisi belajar terbaik. Tapi untuk anak perempuan, rumah yang berantakan itu rumahnya. Adalah orang yang dicintainya yang sebenarnya. Alasannya sederhana. You wanted me before I was smart. Jangan melihatnya terlalu tua. Benar-benar memahami apapun. Di persidangan kedua, nenek terlepas dari perasaan gadis itu. Datanglah ke ayah kandungnya. Meskipun dia lahir sebelum gadis itu lahir, hanya meninggalkan ibu dan anak mereka. Pria sebagai kerabat langsung, ada hak untuk menunjuk wali gadis itu. Tapi dia tidak pernah melakukan ayah-ayahnya. Kewajiban, bahkan pengacara pembela. Biarkan dia memainkan nama lengkap gadis itu. Dia tidak bisa memukul. Hakim juga menilai orang ini tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuk gadis itu. Itu dia. Persidangan itu berada di jalan buntu lagi. Pulang di malam hari, gadis menutup dirinya, menangis sangat sedih. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ayah kandungnya masih hidup, dan sangat dekat untuk hidup. Pihak lain adalah 7 tahun penuh. Jangan datang untuk melihat diri Anda sendiri. We didn't even need directions. We could have followed you here. Please let us see what you look like. Untuk menenangkan emosi gadis itu, saya membawanya ke rumah sakit. Mereka menunggu, tunggu sampai tengah malam, menangis dengan suara. Gadis yang bangun tidur, biarkan dia tahu bahwa menyaksikan munculnya kehidupan baru. Sungguh hal yang menyenangkan. Saat ini, saya bilang manja. That's exactly how it was when you were This happy? this happy. You came out and told everybody. I did. Hanya satu kalimat,
Saya membuka kunci simpul jantung gadis itu. Kelahirannya tidak salah. Itu keajaiban. Hadiah. Gugatan untuk hak tahanan berlanjut. Rasa malu ekonomi menjadi bantuan lembut terbesarnya. Pengacara memberitahunya, hakim ini sangat mementingkan kondisi ekonomi. Jika Anda terus menyeret seperti ini, tidak hanya dukungan gadis itu tidak dijamin, mungkin tidak ada kesempatan untuk berkunjung. Jadi saya membuat konsesi, memutuskan untuk menumbuhkan gadis itu. Keluarga dengan kondisi superior. Biarkan dia membuat pilihan setelah orang dewasa. Dan anak perempuan tidak dapat menerima pergi. Merobek. Untuk mencegah pengadilan, senat seorang gadis untuk nenek, pada saat yang sama untuk anak perempuan, memiliki lingkungan pertumbuhan yang lebih baik. Saya hanya bisa melakukan ini, tapi dia tidak pernah berpikir, ibu saya yang kaya secara pribadi, beli keluarga ini, datanglah ke beberapa tutor, konseling gadis untuk melakukan pertanyaan matematika, karena dia alergi rambut kucing. Saya juga mengirim kucing oranye satu ke pusat adopsi. Setelah belajar tentang ini, sangat marah, terburu-buru ke pusat adopsi segera, menyelamatkan kucing yang hampir eutanasia. Kemudian temukan seorang gadis yang melakukan masalah matematika, ingin membawanya kembali, tapi gadis itu melarikan diri. Dia masih karena, saya meninggalkan diri saya dan marah. Saya bergegas mengejar, pegang gadis itu dengan erat. Kali ini, dia tidak akan melepaskannya. No, no! Stop. I'm sorry. I made a mistake. I'm so sorry. You promised me. I know. I know. I'm sorry. Why did you leave me there? Because I thought I was bad for you. And then it dawned on me, if Mary is this amazing, smart, sweet human being, then I must be doing something right. Setelah menenangkan emosi gadis itu, kembali ke kamar bersama ibunya. Katakan padanya tersembunyi untuk waktu yang lama. Ternyata menjadi, kakak perempuan saya telah lama dibuka. Masalah global itu, tapi untuk membalas dendam, dia memintanya untuk menunggu ibunya mati, untuk mempublikasikan hasilnya. Buat pesta lain seumur hidup Anda tidak dapat melakukannya. Tapi sekarang saya harus melanggar janji. Dia lebih suka memberikan hasilnya kepada ibunya. Juga berjuang untuk gadis, bukan dengan harapan orang tua. Benar-benar milik masa depan Anda sendiri. Setelah pergi, nenek melihat putrinya meninggalkan kertas rumput sebelum lahir. Ada air mata yang jelas di atasnya. Ada juga kegembiraan untuk mengatasi kesulitan. Tapi kegembiraan dan kesedihan ini, dia tidak pernah memperhatikan. Saya tidak berharap, anak perempuan yang bangga, ternyata sangat membenci diri sendiri. Bagaimanapun, itu adalah paranoia saya sendiri. Anak perempuan membunuh putrinya. Di akhir cerita, gadis dikirim ke MIT untuk belajar. Saya menjemputnya tepat waktu setiap hari. Bawa dia ke taman hiburan untuk bermain. Pelajari hiburan. Saya percaya gadis berada dalam suasana ini dapat mencapai pencapaian luar biasa. Pada saat yang sama, Anda dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia. Film ini disebut Genius Girl. Ini adalah film pendidikan tender yang sangat tinggi. Orang dewasa selalu berpikir mereka, saya merasa bahwa saya baik untuk anak saya. Untuk diberikan, biarkan anak Anda merasa bersyukur. Saya jarang bertanya, apa yang disukai anak-anak. Sebenarnya di film, tidak hanya nenek yang tertindas. Pendidikan salah, bahkan di awal momen, itu tidak sepenuhnya diinginkan. Dia tidak ingin gadis itu melanjutkan tragedi keluarga. Jadi atas nama cinta, menekan kejeniusan gadis itu, tapi ini mengabaikan masalah, membuat jenius meningkat menjadi kehidupan orang biasa, sendiri juga merupakan kekejaman. Mungkin, dua metode pendidikan digabungkan bersama. Ini yang paling cocok untuk anak perempuan. Sebenarnya setiap anak, mereka unik, jadi tidak ada keberadaan. Pendidikan yang benar-benar cocok untuk anak-anak, adalah cara terbaik untuk mendidik.